teman-teman, selamat datang di podcast Layar Kata. Saya Awaloka Bakti Utama yang akan menemani kalian pada hari ini. Ya, kita akan membicarakan sebuah topik yang cukup relevan dan dekat dengan kita sebagai anak muda, yaitu sastra di era digital dari buku ke layar. Halo semuanya, aku Alsa, co-host kalian hari ini. Tenang aja, podcast kali ini bakal santai banget, tapi tetap informatif dan jelas. Jadi, kalian tetap bisa belajar tanpa tegang. Ya, betul sekali. Dan kita sudah ditemani dengan narasumber kita, Mbak Elia, yang sekarang ini aktif menulis di Wattpad maupun Instagram. Halo Mbak Elia. Halo, senang bisa ngobrol bareng kalian. Oke, langsung saja kita tanya ini. Mbak Elia, apa sih perubahan dari cara membaca di era sekarang, Mbak? Ya, baik. Untuk perubahan paling besar itu ada di konsumsi bacaan orang-orang ya, Kak. Sekarang mungkin lebih dari 60% pembaca muda di Indonesia lebih suka membaca lewat handphone atau otomatis teks dibuat jadi lebih ringkas, pendek, dan cepat biar nyaman untuk di-scroll. Iya, bener banget. Aku pernah baca kalau mayoritas pengguna Wattpad di Indonesia itu remaja sampai kuliah. Dan Wattpad punya sekitar ratusan juta pembaca global. Gak heran kalau gaya ceritanya menyesuaikan pembacanya yang suka bacaan pendek. Nah, menarik itu. Karena format cerita digital sekarang kan menyesuaikan zaman ya, jadi serba cepat ya untuk hari ini ya. Nah, kalau dari si penulisnya ya, apa sih yang cara berubah mereka dalam berkarya gitu? Untuk sisi penulis itu, penulis harus lebih fleksibel. Misalnya di Wattpad mereka membuat cerita pendek agar pembaca tidak bosan. Kalau di Instagram banyak yang menulis puisi visual karena postingan yang estetik bisa memiliki daya tarik lebih tinggi dari biasanya. Bahkan bisa dibaca untuk berulang kali. Di TikTok cerita disampaikan lewat video singkat, tagar seperti story time dan lain-lain. Bisa menarik puluhan ribu penonton dalam waktu yang singkat. Nah iya, betul banget. Aku sering lihat video TikTok yang cuma 15 detik, tapi ceritanya masuk banget. Apalagi kalau ditambah musik mellow. Wah, bener-bener kerasa sih vibes anak senjanya. Oh, jadi penulis itu nggak hanya sekedar menulis ya, tapi juga menyesuaikan karya yang cocok dengan karakter dari platformnya seperti TikTok dan Instagram gitu ya. Ya, betul sekali. Karena mereka itu harus mempertimbangkan visual, audio, alur cerita, bahkan tempo membaca. Nah, untuk kalau perkembangannya saat ini, apa sih keuntungan dari sastra digital ini, Mbak? Untuk keuntungan paling nyata itu aksesnya luas. Penulis pemula bisa langsung dikenal. Banyak karya digital yang akhirnya bisa diterbitkan. Bahkan beberapa cerita visual bisa diadaptasi ke film ataupun jadi series gitu. Betul, benar. Aku juga sering lihat karya-karya Wattpad yang tiba-tiba viral, terus ada versi bukunya, dan komunitas pembacanya itu benar-benar aktif. Sering ngebantu share dan komentar. Kalau seperti itu kan pasti ada tantangannya juga ya, pasti ya? Ya, ada banget. Di platform digital, konten bertambah ribuan setiap hari. Jadi, persaingannya itu semakin ketat. Karya yang bagus pun bisa tenggelam karena tidak sesuai. Selain itu, karena harus cepat mengunggah, kualitas tulisan jadi kurang konsisten. Iya, kadang yang viral itu bukan yang paling bagus, tapi yang paling menarik. Jadi, penulis harus kreatif dan punya ciri khas sendiri agar karyanya itu gampang dikenali. Nah, dari obrolan kita hari ini bisa kita lihat kalau sastra itu tidak akan hilang, melainkan bertransformasi mengikuti perkembangan zaman. Dari yang dulunya berupa halaman buku, sekarang beralih ke layar ponsel. Dan menurut aku, ini peluang besar buat anak muda, banyak ruang untuk berekspresi, tinggal pilih platform yang paling cocok sama gaya kita. Yang penting itu tetap mengembangkan kualitas tulisan dan bijak memilih media publikasi saja. Setuju sekali. Ya, terima kasih kepada narasumber kita, Mbak Elia, dan terima kasih juga kepada rekan saya, Mbak Kia.
Dan terima kasih juga kepada sahabat layar kata. Kita berjumpa pada episode berikutnya. See you.